Halo gengs, masih bersama Atski Film, membahas seputar film. Pada video ini, Mimin mau membahas film bergenre horor, yang pastinya keren, dan yang pastinya bikin Anda deg-degan. Oke, langsung saja ke alur filmnya. Awal film ini memperlihatkan seorang wanita yang baru keluar dari rumah tempat ia bekerja di Tokyo, Jepang 2004. Dan dia menelpon seseorang yang bernama Yoko. Dan si wanita ini bilang kepada Yoko kalau dia ingin pulang ke kampung halamannya di Amerika. Naas kepulangannya membawa malapetaka kepada keluarganya dan tetangganya, karena ia diikuti sosok hantu yang sebelumnya hantu ini bertempat tinggal si wanita tadi bekerja. Dan inilah The Great Key. Film berfokus ke seorang ibu dan anaknya. Si ibu bernama Multon, bekerja sebagai detektif, dan anaknya bernama Buck. Multon dan Buck masih bersedih karena suaminya belum lama meninggal. Kemudian Multon bekerja. Di tempat bekerja ia nampak kecapean. Kemudian dia didatangi oleh detektif Ladusing. Dia diajak untuk melihat kasus penemuan mayat di pinggir hutan. Sesampainya di lokasi, Multon dan Ladusing melihat mayatnya. Dan Ladusing kaget karena sebelumnya dia menangani kasus yang sama pada keluarga Landers. Kemudian Ladusing pergi. Sedangkan Multon yang penasaran, Multon bertanya terus kepada Ladusing. Dan Ladusing menjawab apa yang dia ketahui selama ini. Kemudian saat Multon mau tidur, ia mencari informasi tentang kasus keluarga Landers. Esok harinya, saat Multon bekerja, ia melihat biodata tentang kasus keluarga Landers, dan dia ditegur oleh polisi gendut karena itu bukan kasusnya. Multon yang merasa aneh dan dia penasaran soal kasus ini. Kemudian Multon mendatangi rumah Landers yang sekarang ditempati keluarga Nyonya Madison. Kemudian Multon sampai di rumah Madison. Di depan rumahnya, Multon merasa agak aneh. Kemudian ia masuk rumah itu. Saat Multon di dalam rumah, ia ketemu Madison yang terlihat menyedihkan. Multon mencoba berkomunikasi dengan Madison. Madison yang kelaparan dan ingin minta dikeluarkan dari rumahnya. Ia mendekati Multon dan tiba-tiba menyentuh tangan Multon. Multon kaget dan ingin lari karena takut. Saat Multon lari, tiba-tiba TV menyala. Kemudian Multon mendekati dan melihat karena ia penasaran. Saat Multon melihat, ia sangat kaget karena ada mayat yang sudah membusuk dengan belatung yang banyak dan ada lalatnya juga. Kemudian Multon segera mencari bantuan. Setelah menelpon ambulan, Multon muntah-muntah karena bau busuk mayat tadi. Multon yang agak ketakutan, ia pergi ke rumah Ladusing dan bercerita soal rumah tadi. Di tengah percakapan mereka, Multon bertanya, "Kenapa kau tak pernah masuk rumah itu?" Kemudian Ladusing menjawab, "Aku merasa aneh soal rumah itu, dan kayaknya rumah itu ada hantunya." Kemudian Multon masih nggak percaya akan hal itu. Ladusing yang khawatir tentang Multon, ia melarang Multon untuk ikut campur. Karena si Multon keras kepala, ia masih ingin melihat kasus rumah itu. Esok harinya, Multon melihat biodata tentang jual beli rumah Landers. Kemudian scene berganti flashback 2 tahun sebelumnya, memperlihatkan seorang pemuda yang lagi nemenin istrinya cek kandungan, karena si wanita ini lagi hamil. Setelah cek kandungan, mereka berdua berbicara dengan dokternya tentang keadaan bayinya. Si dokter bilang kalau bayinya kemungkinan lahir dalam keadaan tidak normal. Mereka nampak sedih mendengar ucapan dokter tadi. Kemudian pemuda itu bilang, "Masih ada kemungkinan kan dok?" Dan dokter belum bisa menjawab. Dan ternyata mereka berdua bekerja sebagai agen jual beli tanah rumah. Setelah dari rumah sakit tadi, pemuda ini langsung ke rumah Landers. Sesampainya di rumah Landers, pemuda ini masuk dan mencari seseorang. Naas yang ditemukan bukan manusia, melainkan hantu. Dan ia diikuti hantu ini sampai di rumahnya. Saat pemuda ini mandi, dia sudah diganggu sosok hantu tersebut. Setelah selesai mandi, dia langsung tidur bersama istrinya.
Saat jam 12 malam, ia diganggu oleh hantu itu lagi dengan cara alarm lampunya menyala sendiri dan menarik selimutnya hingga dia kebangun. Dan dia disuruh tidur lagi oleh istrinya lagi. Esok harinya, pemuda ini kembali ke rumahnya Landers untuk berbicara tentang jual beli rumahnya. Saat ia tiba di rumahnya Landers, pemuda ini malah bertemu hantu anak kecil, yaitu anaknya Landers. Hidungnya berdarah. Saat pemuda ini di dalam rumah, ia berbicara ke anak kecil, tapi si anak gak mau jawab. Kemudian pemuda ini merasa agak aneh tentang rumah itu. Tanpa disadari, ia dituntun ke kamar mandi oleh hantu, dan hantu ini mencoba membunuh pemuda ini, tapi masih gagal. Kemudian kembali ke Mulden lagi, yang mulai diganggu hantu itu terus-menerus. Kemudian kembali ke agen tadi. Setelah pergi dari rumah itu, ia pulang, tapi ia diikuti hantu itu. Kemudian pemuda agen tadi mati dan istrinya juga mati. Tapi rumahnya itu udah kejual oleh Nyonya Madison dan William yang sekarang menempati rumah itu. Kemudian adegan kembali lagi ke Mulden, yang setiap harinya ia dihantui terus-menerus oleh hantu itu. Kemudian ia pergi menemui detektif Wilson di rumah sakit jiwa yang sebelumnya menangani kasus keluarga Landers. Detektif Wilson menceritakan semua termasuk cara menghilangkan dengan membakar rumah tersebut. Dan Mulden masih bingung. Karena Mulden dihantui terus-menerus dan cerita ke Ladusi gak pernah ditanggapi serius dan dia diabaikan. Akhirnya Mulden memutuskan untuk membakar rumah itu dengan ditemani anaknya Buck, dan rumah terbakar hangus tak tersisa, tinggal abunya saja. Kemudian Mulden mengira masalah sudah selesai. Esok harinya Mulden yang mau nyuruh anaknya pergi ke sekolah karena bu sekolah sudah datang. Mulden mengambil anaknya dan memeluknya sambil berbicara untuk segera berangkat sekolah. Tetapi Mulden malah mendengar suara anaknya dari belakang yang pergi berpamitan kepada Mulden. Dan si Mulden kaget karena yang dipeluk bukan anaknya, melainkan hantu yang meniru anaknya. Kemudian Mulden langsung diseret oleh hantu itu dan tamat.